Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Buat kalian yang baru datang, salam kenal semuanya. Dan buat yang udah biasa nongkrong, apa kabar? Tapi aku selalu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Buat yang belum tahu, ini adalah pembacaan bebas lepas santai, jadi tidak mengacu, berlandaskan menuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini adalah berdasarkan energi yang tumpah pada saat aku baca saat ini, gitu ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak pembacaannya. Kalau misalnya tidak sesuai, jangan dipaksakan, berarti ini bukan buat kamu. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya. Dan selalu ambillah saja yang kalian butuhkan, tinggalkan sisanya ya. Jangan dipaksa. Oke. Kita mulai ya pembacaannya untuk Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Ada apa? Cerita dan pesan-pesannya. Oh, kita punya Five of Swords. Kalian pada saat ini mungkin sedang memiliki satu konflik, ya, satu konflik. Konflik ini bisa terjadi dikarenakan faktor eksternal ataupun internal. Bisa terjadi di luar ataupun di dalam. Maksudnya adalah bisa konflik ini terjadi antara kamu dengan orang lain. Orang lainnya banyak ya. Orang lain bisa itu pasangan kamu, bisa itu teman, bisa itu bos, bisa itu orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi konflik juga bisa terjadi di dalam diri kamu. Bisa, dan biasanya kalau hal ini terjadi biasanya ada option gitu ya, ada satu pilihan, kamu harus mengambil satu keputusan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin berhubungan atau dealing dengan seseorang yang terus-menerus mencari gara-gara gitu ya. Dan bisa jadi di dalam hubungan ini dengan orang ini yang kamu dealing pada saat ini, ada satu ketidakadilan. Kamu merasa mungkin selalu diperlakukan tidak adil atau posisi kamu selalu jadi orang yang selalu disalahkan, dimanfaatkan, dipergunakan, disakiti, dilukai dan lain sebagainya. Sedangkan mereka kayaknya orang yang tidak punya rasa empati, orang yang tidak juga bisa mengerti perasaan orang lain. Dan aku lihat di sini, ya ini kayak apa ya? Kayak kalian udah capek gitu loh sebenarnya. Udah capek untuk bertengkar terus. Udah capek rasanya untuk berjuang. Berjuang bisa jadi kalian mempertahankan gitu ya satu hubungan dengan seseorang, tetapi dengan apa yang mereka lakukan terus-menerus itu membuat kalian ya lama-lama capek lah gitu ya, dimana kita cuma berusaha, kita selalu berusaha, tapi orang yang kita hadapi, orang yang kita dealing itu tidak mau berusaha, malah bikin perkara mulu, malah bikin gara-gara mulu, malah bikin masalah terus, yang pasti kita akan lama-lama capek gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin konflik ini agak besar ya, agak besar. Karena aku lihat di sini bisa jadi dikarenakan konflik ini ada satu orang yang kayak ya udahlah memang kali kita udah nggak bisa aja kali ya bareng-bareng, atau kita udah nggak bisa aja ya komunikasi kita juga nggak lancar, komunikasi kita juga nggak beres, apa yang gue pikir apa yang udah kayak udah berbeda jalan, jalurnya udah beda, arahnya udah beda gitu ya. Jadi kayaknya mungkin setiap kali ngomong, setiap kali ketemu, setiap kali berurusan, ini udah yang
udah yang nggak bisa ketemu gitu loh, udah nggak bisa harmonis, udah nggak bisa yang selaras, berkesinambungan gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, selalu saja ada masalah. Dan buat kamu mungkin merasa bahwa mereka itu adalah biang masalahnya. Dan mungkin selama ini kamu sudah berusaha gitu ya, dan kamu berjuang untuk supaya gue bisa memperjuangkan hubungan ini dengan mereka, tetapi mereka tetap, aku lihat ada seseorang yang berkhianat di sini gitu ya, buat beberapa, tetapi seperti ada hal yang menahan kamu. Kamu mungkin sebenarnya udah nggak kerasan gitu ya, udah nggak kerasan dengan adanya si Five of Swords ini, sword semua tuh udah kayak mungkin kalau ketemu tuh udah kayak Tom and Jerry gitu ya, udah kayak kucing sama tikus, nggak pernah akur, nggak pernah ada ketenangan, kedamaian gitu. Dan ya sebenarnya udah kayak udah nyampe limitnya gitu loh, udah nyampe, gue tuh udah nyampe di batas kesabaran gitu. Cuman kita punya Eight of Swords. Kamu mungkin ngerasa, bagaimana ya untuk gue bisa keluar dari situasi dan kondisi ini? Bagaimana ya untuk gue bisa lepas dari orang ini? Dan kamu mungkin ngerasa semua pintu tertutup, semua jalan tertutup, nggak ada yang bisa gue lakuin, gue stuck, gue ketrap di sini. Buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa kayak kamu terperangkap dalam satu situasi yang membuat kamu tidak bisa melepaskan diri kamu dari satu situasi yang sudah tidak nyaman, bahkan sudah sangat menyiksa mungkin buat kamu ya, karena ini ada Ten of Swords di sini. Six of Wands. Dan kita punya The Hanging Man. Cuman kamunya kayak membiarkan dirimu terperangkap di situasi, kondisi, posisi itu. Mungkin buat kamu merasa bahwa gue tuh udah berusaha. Gue sudah berusaha, gue sudah melakukan apa saja yang gue bisa. Tetapi yang aku lihat, orang ini tahu kelemahan kamu. Orang ini tahu bagaimana caranya mengontrol kamu. Bagaimana caranya. Karena yang aku lihat di sini, diakui mau tidak gitu ya. Walaupun orang ini sudah menyakiti dan menyakiti, ada satu rasa yang seperti orang yang disakiti ini tetap menyanjung gitu ya, tetap memperhatikan, tetap memprioritaskan, tetap menomorsatukan, tetap membuat dia itu merasa spesial. Buat beberapa, aku lihat hati-hati kalau kamu sudah masuk ke dalam tahap di mana kamu selalu merasa menjadi victim. Karena apa? Itu hanya memperlemah mental kamu, memperlemah diri kamu. Dan akhirnya apa? Di saat kita selalu merasa jadi victim, selalu merasa menjadi korban di dalam satu situasi, kita jadi ngerasa nggak punya satu kekuatan atau tidak punya satu hak ataupun tidak punya satu nggak punya satu kekuatan untuk bisa mempertahankan diri kita, untuk menjaga diri kita, untuk melindungi diri kita. Kita akan selalu otomatis membiarkan diri kita ya jadi victim, jadi korban. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini bukan masalah di dalam percintaan, tetapi kamu berada dalam satu situasi entah di keluarga ataupun di dalam lingkungan teman di mana kamu ngerasa sering dibully.
Entah karena mungkin, ya pokoknya dibully itu macam-macam ya, dari segala macam, alasan gitu ya. Tapi kalau kitanya nggak ada yang bisa bela, nggak ada yang bisa, dan aku kayaknya udah sering banget, ngomong sama kalian, nggak ada yang bisa menjaga diri kamu sebaik diri kamu sendiri. Tetapi begitu kamu ngerasa bahwa diri kamu adalah victim, diri kamu adalah korban, ya kamu akan selamanya akan menjadi itu, gitu loh. Dan orang akan, eee, selalu merasa punya kekuatan atau punya power untuk melakukan apa saja yang mereka mau terhadap diri kamu. Karena apa? Kamu merasa diri kamu victim, gitu. Ini buat yang mengalami saja ya, nggak semua. Kadang-kadang ada yang aku ngomong kayak gitu, "Enggak kok, gue nggak begitu." Ya berarti ini bukan kamu, gitu kan. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu bergelantung, gitu ya. Kamu kamu, apa ya, kamu men-sacrifice atau kamu mengorbankan diri kamu, kebahagiaan kamu, bahkan mungkin buat beberapa adalah harga diri, gitu ya. Di dalam satu situasi di mana kamu tahu bahwa orang yang dealing dengan kamu, orang yang di sekeliling kamu, atau orang-orang yang berhubungan dengan kamu pada saat ini mungkin tidak menghargai kamu, mungkin memanfaatkan kamu, mungkin, sering melakukan hal yang tidak sesuai ataupun membuat kamu sakit, kamu terluka, kamu, ya macam-macam, marah, sedih, dan lain sebagainya, gitu loh. Tapi selama kamu bercokol di sini, selama kamu tidak mau membuka ini, eee, penutup mata kamu dan melihat bahwa kamu sebenarnya bisa kok keluar dari situasi ini. Kapan saja kamu mau, asalkan kamu mau, gitu loh. Kadang-kadang kita ya udah pas lagi mau melakukan sesuatu gitu ya, udah kepikiran susahnya dulu, kepikiran nggak bisanya dulu, kepikiran ragunya dulu, takutnya dulu, dan lain sebagainya. Yang ada nggak maju-maju karena itu yang menahan kamu, gitu. Ya, kalau yang aku lihat di sini, ya kamu, mmm, ya kamu bergelantung aja di situ, gitu loh, di situasi itu. Tidak melakukan apa-apa. Tapi dengan excuses. Aku sering sekali ngedenger, "Ya abis gimana dong, aku udah berapa tahun, berhubungan sama dia, abis gimana dong dia ini." Iya, sebenarnya kembali lagi sih, siapapun nggak akan ada yang bisa bilangin kamu sih. Tetapi kamu kan tahu apa yang kamu mau, gitu kan ya. Kadang-kadang kita kita berusaha untuk mencari konfirmasi dari orang lain, dan hal itu apa ya, kita mencari sesuatu yang pengen kita dengar, pengen kita lihat. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kamu butuh untuk dengar, dan kadang-kadang ada hal-hal yang butuh kamu lihat. Dan yang aku lihat di sini mungkin selama ini kamu sudah melihat banyak sekali kebenaran yang dibukakan terhadap kamu, tetapi kamu berusaha menutup mata kamu. Kamu berusaha memalingkan wajah kamu. Kamu berusaha memalingkan perhatian kamu dan berusaha mungkin bilang sama diri kamu, ini oke-oke aja kok, ini baik-baik aja kok, gue fine kok, gue nggak apa-apa kok." Dan mungkin di saat situasinya semakin parah, kamu, "Aduh, aku nggak bisa lagi, aku nggak tahan lagi, aku udah sangat terluka. Tapi gimana dong? Aku masih sayang sama dia. Tapi gimana dong? Kita udah menikah." Ya, kalau menikah tapi kamunya nggak pernah dihargai, kalau menikah kamunya di-abuse, kalau menikah kamunya dipergunakan, kalau menikah kamunya diselingkuhin kanan, kiri, depan, belakang, mana aja gitu. Apakah landasan-landasan itu, apa ya, maksudnya cukup kuat untuk membuat kamu stay di dalam situasi ini? Atau kamu hanya berusaha membohongi dirimu sendiri dan berusaha
selalu menemukan alasan-alasan untuk tetap berada di dalam situasi ini. Karena pada saat ini yang aku lihat di sini, kamu menunggu sampai kapan sih dia tobat mungkin ya. Sampai kapan sih dia bisa berubah? Sampai kapan sih dia bisa melihat bagaimana aku memperhatikan dia, bagaimana aku baiknya, bagaimana aku sayangnya sama dia, bagaimana aku selalu ada buat dia dan lain sebagainya. Yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ini mungkin adalah satu hubungan di mana satu orang mungkin di dalam hubungan tapi kelakuannya kayak orang single gitu. Selalu melakukan hal-hal juga kayak keburu nafsu gitu ya, tanpa pikir panjang, melakukan banyak hal tanpa pikir panjang. Pokoknya apa yang gua pengen, jadi egonya terlalu tinggi gitu ya. Dan dia ya kadang-kadang nggak pakai otak gitu loh untuk ngelakuin banyak hal gitu. Dan kamu mungkin ya berharap gitu ya, berharap, menanti, menunggu, ini semua akan berubah. King of Wands. Yep, tuh kan aku udah ngomong tadi. Seven of Swords, Queen of Coin. Iya, orang ini apa ya? Iya, dia tahu kelebihan dirinya, dia tahu apa yang kamu rasakan. Ya dia tahu gitu loh. Dia tahu bagaimana membuat orang jatuh hati, pintar. Tahu caranya membuat orang mungkin tanpa ada orang-orang seperti itu yang punya bakat alam atau terlahir seperti itu gitu loh. Dimana dia memang ya orangnya mungkin menyenangkan. Mungkin buat beberapa orang bukan mukanya tapi penampilannya kurang menarik, tetapi di saat bersama dengan dia mungkin nyaman. Cuman apa yang dia miliki, charm yang dia miliki, pesona apalah yang bisa kamu sebutin gitu ya. Itu diperbuat untuk hal-hal yang memang untuk dirinya dia gitu kalau yang aku lihat. Kita punya Seven of Swords di sini. Agak tricky ngadepin orang ini. Kamu banyak bingungnya. Mungkin kamu ngelihat dia kok kayaknya nggak pernah serius sih sama aku. Dia kok kayaknya nggak pernah serius sih di dalam hubungan ini. Dia kok kayaknya nggak pernah sih melihat ya nggak pernah melihat apa yang aku lihat gitu loh. Dan mungkin kamu mungkin kadang-kadang mikir gitu ya, kenapa sih dia nggak pernah ngelihat seberapa besar perasaan aku sama dia. Begitu. Dan aku lihat di sini, ya kamu sebenarnya kamu pengen gitu ya. Kamu pengen bisa untuk lepas dari orang ini. Kamu pengen untuk bisa move on gitu ya. Move on ke arah yang lebih baik, ke tempat yang lebih baik, ke posisi yang lebih baik, mungkin bersama dengan orang yang lebih baik. Cuman aku melihat di sini kayak mereka mungkin tahu kelemahan kamu. Dan mereka yang pastinya kalau yang aku lihat dari kartunya, mereka tahu bagaimana kamu ke dia gitu loh. Kamu tuh mungkin gini ya, kayak
aku tuh pengen move on, dan aku kayaknya pengen lepas dari orang ini. Dan mungkin ini adalah yang jadi konflik di dalam perasaan kamu. Antara gua pengen tetap tinggal di sini menunggu dia gitu ya. Apakah ini situasi ini akan lebih baik? Karena yang aku lihat tuh kayak mungkin pada saat ini kamu sedang menantikan sesuatu dari orang ini. Bisa menantikan komunikasi dari orang ini, bisa menantikan ya, dan kamu tuh jadi kayak gantung gitu loh. Posisi kamu gantung. Posisi kamu gantung dan kayak kamu ngerasa orang ini ngebiarin gua dengan perasaan gua seperti ini tanpa rasanya kayak dia tidak peduli apa yang terjadi, apa yang gua rasain saat ini. Dan gua nggak ngerti gua saat ini masih dalam hubungankah ataupun gua sudah lepas. Karena dengan situasi yang saat ini kamu lihat keadaannya dengan orang yang kamu dealing ini, dan kamu ngelihat dia mungkin orangnya yang seperti ini ya, Seven of Swords. Ya datangnya bisa tiba-tiba pas dia lagi pengen, pas dia lagi ada satu hal yang dia butuhkan. Dan pastinya apa yang dia butuhkan ya harus terpenuhi kalau yang aku lihat dari kartu ini. Dan mungkin ini yang kamu tidak benar-benar mengerti dan tidak benar-benar kamu lihat gitu loh. Kamu mungkin apa ya, terkelabuhi oleh janji manisnya dia, kata-kata manisnya dia gitu. Kamu pengen maju ini ke depan, cuman rasanya stuck kalau yang aku lihat. Gue udah nggak mau lagi lihat ke belakang. Gue kayaknya harus ninggalin semua yang di masa lalu, orang ini di masa lalu. Buat beberapa dari kamu mungkin ada keinginan untuk itu gitu ya. Tetapi kamu masih stuck, masih mungkin kamu berusaha gitu ya, berusaha memacu diri kamu untuk maju ke depan, untuk terus nggak mikirin dia lagi. Bisa jadi dengan kamu menyibukkan diri kamu di dalam kehidupan sosial kamu, di dalam finansial kamu, dalam pekerjaan kamu dan lain sebagainya. Tetapi kayak kamu lagi berusaha membuat perasaan kamu tuh baal gitu loh, supaya nggak ngerasa. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ya namanya juga ya, bisa jadi ya kamu punya perasaan yang sangat mendalam terhadap orang ini gitu. Tapi aku lihat di sini orang ini tuh tahu bahwa dia itu mempunyai kayak ada banyak relatif ya, tetapi kayak ada orang-orang yang punya perhatian juga ke dia gitu loh. Ada orang-orang yang punya perhatian ke dia. Dan kayak dia tuh memperlakukan orang-orang tuh kayak nothing tulus gitu loh, kayak, "Nggak apa-apa, lo nggak mau sama gue juga nggak apa-apa, gue masih ada kok yang lain. Lo nggak mau pergi sama gue nggak apa-apa, tapi gue masih ada kok yang lain," kayak begitu loh. Jadi kayak nggak pernah taking anything seriously, apalagi perasaan orang, dan mungkin itu karena dia masih belum mature gitu ya, karena yang aku lihat di sini, kamu merasa kayak kamu diabaikan gitu loh, diabaikan, nggak dipeduliin, perasaannya, keadaannya, kondisinya gitu loh. Dan rasanya setiap kali gue, ingin mungkin berkomunikasi atau pengen, apa ya, bersama dengan dia tuh, gue tuh kayak ngerasa kayak pengemis cinta gitu loh, kayak gue tuh harus mengiba-ngiba gitu ya, dan ini yang mungkin membuat ini yang ngasih makan egonya dia makin gede makin gede makin gede gitu. Begitu kalau yang aku lihat di sini. Cuman kamu ini masih tanpa kamu sadari ya mungkin ya. Ya namanya juga mengingat mengingat hal-hal yang bagus-bagus ya kan, mengingat hal yang baik-baik dari orang ini, dan itu mungkin kadang-kadang menimbulkan rasa kangen. Buat beberapa dari kamu mungkin ini sudah berakhir, tapi kamu masih energinya tuh masih kenceng gitu loh. Dan kamunya masih belum, dan aku lihat di sini tuh masih ada sense ya. Sense like you are waiting.
kamu mungkin masih belum merasa completely finish sama orang ini, karena ya yang aku lihat, mungkin orang ini masih seperti kayak ngasih sinyal-sinyal, tetapi kamu juga harus lebih jeli, harus bisa lebih peka gitu. Apakah ini adalah cara dia untuk memanipulasi perasaan kamu supaya kamu nggak kemana-mana dan kamu tetap bisa dikontrol sama dia dan dia tetap bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari kamu ya. Yang diinginkan itu banyak, setiap orang pastinya beda-beda ya. Kadang-kadang orang tidak cukup untuk mendapatkan hanya satu orang yang perhatian, hanya satu orang yang sayang sama dia, hanya satu orang yang peduli sama dia, hanya satu orang yang ngobrol sama dia. Ada orang yang begitu haus akan perhatian. Ada orang yang begitu haus akan apa ya, akan kasih sayang gitu ya. Kayak attention apa ya? Attention addict apalah pokoknya kayak dia tuh sangat lapar akan hal itu sehingga hanya dengan satu orang saja kayaknya dia nggak puas gitu loh. Itu tidak mencukupi kebutuhan dia secara emosional sehingga makanya dia cari sumber lain gitu. Dan mungkin pada saat ini kamu masih merasa agak stuck dengan orang ini ya. Tetapi percayalah, pelan-pelan dibuka. Pelan-pelan dibuka, tutup matanya, pelan-pelan turunin badannya, pelan-pelan ubah posisi kamu dan lihat diri kamu bukan sebagai victim, bukan sebagai korban, tetapi sebagai warrior, ya, sebagai apa ya, sebagai pejuang, sebagai pelindung buat diri kamu. Dan bagaimana kamu men-treat diri kamu itu akan mengajarkan pula kepada orang lain bagaimana mereka boleh men-treat diri kamu. Kalau kamu banyak mengorbankan diri kamu, kalau kamu tidak peduli dengan perasaan-perasaan kamu, kamu tidak peduli dengan kesejahteraan kamu, kamu mengabaikan diri perasaan kamu, orang lain akan melihat hal itu dan itu yang akan terjadi gitu loh. Sering kali ini tidak disadari ya, tidak disadari oleh banyak orang. Dan dia memprioritaskan selalu memajukan orang lain menjadi nomor satu. Sehingga apa? Sehingga dia akan selalu diabaikan. Karena apa? Dianya sendiri memperlakukan dirinya seperti itu. Jadi berikanlah contoh yang baik kepada orang lain dan berikanlah contoh bagaimana kamu sebenarnya mau di-treat. Pastinya kamu pengen diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Sehingga ya, mulailah memperlakukan diri kamu dengan baik. Oke. Terima kasih sudah nonton videonya. Apalagi ada. Ya, kalau yang aku lihat pesan-pesannya itu gitu ya, masih ada kamu masih terpaku akan sesuatu atau seseorang di sini. Dan ya perlahan-lahan seperti aku bilang, perlahan-lahan lepaskan diri kamu, pulihkan diri kamu, dan yang tadi aku bilang, tunjukkan kepada orang bagaimana kamu ingin diperlakukan. Oke? Terima kasih sudah nonton videonya sekali lagi. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Sampai ketemu di Secangkir Kopi Tarot selanjutnya. Namaste.